salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari MGMP Matematika SMP Negeri 1 Terudalam akan mempersembahkan sebuah karya inovatif media pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, Hombo Batu. Media ini tidak hanya dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep perbandingan, geometri, pengukuran luas permukaan, dan volume bangun ruang, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya Nia Selatan. Semoga karya inovatif ini dapat menginspirasi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Di sini kami membuat atau sudah menyiapkan media pembelajaran yang berupa miniatur Hombo Batu di Nia Selatan yang kami gunakan dalam membantu pemahaman murid untuk memahami kompetensi perbandingan atau proposisi, kemampuan untuk menghitung pengukuran luas dan volume. Langkah selanjutnya akan membuat sketsa dari jaring-jaring Hombo Batu atau lompat batu yang akan kami buat. Ukuran asli dari Hombo Batu adalah tingginya sekitar 2 meter. Namun di sketsa jaring-jaringnya ini kami membuat perbandingannya 1:10. Jadi tinggi Hombo Batu yang akan kami buat ini adalah 20 cm. Kita ikuti langkah kerja berikutnya. Setelah kita membuat kerangka daripada atau jari-jari daripada Hombo Batu, sekarang kita akan lanjut pada langkah mengguntingnya. Inilah hasil akhir daripada kerangka Hombo Batu yang telah kita buat. Sekarang kita akan melengketkan di kertas karton supaya kita ambil kerangka yang benarnya. Setelah kami membuat jaring-jaring daripada Hombo Batu ini, sekarang kami juga membuat potongan puzzle dari jari-jari yang sudah kami buat. Baik, di sini kita sudah membuat potongan puzzle daripada jari-jari Hombo Batu. Sekarang kita akan lanjut pada tahap berikutnya. Miniatur ini kita percantik lagi supaya lebih mirip dengan aslinya. Oleh karena itu, dari bahan kayu yang sudah kita siapkan, kita lapisi dengan kertas manila warna hitam. Nah, pada saat ini kami akan menjelaskan bahwa media ini akan kami manfaatkan untuk membantu peserta didik bagaimana menerapkan konsep-konsep perbandingan dalam kaitannya dengan salah satu kearifan lokal kita, yaitu Hombo Batu Nia Selatan. Seperti kita ketahui bahwa pada umumnya Hombo Batu di Nia Selatan itu tingginya itu kurang lebih sekitar 2 meter. Dan alas di bagian bawah Hombo Batu itu berbentuk persegi dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, pada media yang kami buat, tentunya murid akan berpikir bahwa media ini atau Hombo Batu yang kami buat ini pasti ukurannya lebih kecil. Nah, jadi untuk membuat media seperti ini atau Hombo Batu miniatur seperti ini, kami akan menanamkan konsep perbandingan. Sebagai contoh, misalnya tinggi Hombo Batu yang pada umumnya adalah 1 meter. Dengan perbandingan 1:10, maka tinggi Hombo Batu atau tinggi bangunan Hombo Batu akan kita buat dengan ukuran setinggi 40 cm. Jika kita menggunakan perbandingan 1:10. Demikian juga dengan ukuran-ukuran yang lain akan mengikuti sesuai dengan perbandingan yang dipilih oleh murid nantinya. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada 2 miniatur. Ini kami buat dengan perbandingan 1:10 dan yang satunya adalah 1:8. Jadi miniaturnya bisa kita lihat seperti ini. Sekali lagi, ini nanti kami manfaatkan untuk membantu peserta didik dalam penanaman konsep tentang perbandingan ataupun proporsi. Nah, media ini juga dapat membantu pemahaman siswa dalam memahami materi tentang geometri terkait dengan jaring-jaring pada bangun ruang. Untuk itu,
rekan saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan media pembelajaran ini dalam membantu pemahaman murid dalam bidang atau pada elemen geometri. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Dalam bangun ini, ketika kita melakukan pengirisan pada setiap rusuk, contoh, misalkan kita mengiris pada rusuk ini. Setelah itu, ya, kita melakukan pengirisan di sebelahnya, maka kita rebahkan, kita mendapatkan bidang. Setelah itu, kita melakukan pengirisan di rusuk sebelahnya, dan selanjutnya begitu juga pada setiap rusuk, maka yang akan kita dapatkan adalah yang berbentuk seperti ini, yang disebut dengan jaring-jaring pada hombo batu. Di sini ada 6 bagian. Nah, yang ada di tengah ini yang disebut dengan alas pada hombo batu. Ya, yang di depan dan di belakang hombo batu yang bagian ini. Ya. Sedangkan yang di samping kanan kiri pada hombo batu yang ini, dan yang alas atas yang bagian ini. Saya lanjutkan dalam pemanfaatan media hombo batu ini untuk membantu murid memahami pengukuran luas permukaan dan volume bangun ruang. Tentu kita tadi sudah membuat jaring-jaring dari hombo batu ini. Nah, dari jaring-jaring ini kita akan mengajak murid ya untuk memotong bagian-bagian dari jaring-jaring ini supaya murid-murid tersebut lebih mudah menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, dari jaring-jaring ini kalau kita potong bagian-bagiannya, maka akan kita dapatkan potongan seperti ini ya. Dua bangun datar ini adalah berbentuk kongruen atau ukurannya sama. Selanjutnya, jika jaring-jaring itu kita potong atau gunting sebelah kiri dan kanan seperti ini, maka terlihat bahwasanya bangun datar ini juga kongruen. Dan yang terakhir adalah kita juga mendapatkan potongan dari sisi atasnya, dan ini berbentuk persegi panjang. Nah, dari potongan-potongan ini, kita sebagai guru akan lebih mudah di dalam mengajak murid menghitung luas permukaan. Caranya yaitu nanti murid kita ajak untuk menghitung berapa panjang dan lebar dari bangun datar ini. Sehingga luasnya bisa diketahui oleh murid. Apabila kita menghitung luas keseluruhan dari hombo batu ini atau media ajar ini, kita mengajak murid itu ya menghitung total keseluruhan luas permukaannya, yaitu 2 kali bidang depan dan belakang ditambah luas 2 sisi atau bidang kiri dan kanan ditambah luas persegi panjang, di mana ini adalah sisi atas dari media ajar ini hombo batu. Demikian penyajian dari kami terkait pemanfaatan media pembelajaran hombo batu dalam membantu murid memahami konsep perbandingan, geometri, pengukuran luas permukaan, dan volume bangun ruang. Mari memanfaatkan kearifan lokal untuk inovasi media pembelajaran. Salam dan bahagia. Yahoo! Itu kan dari sini kan pas kan, segini kan lebar, iya dari sini juga. Dengan media pembelajaran hombo batu ini, kami jadi senang belajar dan cepat memahami tentang pengukuran, perbandingan, dan geometri. Terus kami juga bisa tahu tentang hombo batu ini, betul nggak teman-teman?